Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Oktaviani dari kelas KPI 3A dengan NIM 2008302009. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konflik konstruktif dan konflik destruktif. Penjelasan ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi kelompok dan organisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari yang namanya konflik, baik konflik antar individu maupun konflik antar kelompok. Menurut sifatnya, konflik terbagi menjadi dua macam, yaitu konflik konstruktif dan konflik destruktif. Menurut buku Manajemen Konflik karya Wirawan, dijelaskan bahwa konflik konstruktif merupakan konflik yang cara penyelesaiannya itu untuk mencari sebuah solusi mengenai substansi konflik itu tersendiri. Konflik konstruktif biasanya memberikan efek keuntungan dan efek positif bagi kedua belah pihak. Adapun contoh dari konflik konstruktif itu tersendiri. Contohnya yaitu menghindari generalisasi. Hindari generalisasi jika kita ingin menemukan kesamaan dan mengurangi reaksi emosional terhadap apa yang kita katakan. Tidak ada yang menyukai pernyataan menyeluruh yang melabeli mereka atau membuat asumsi yang salah tentang ide-ide mereka. Misalnya, mungkin kita perlu melatih resepsionis kita yang selalu pulang terlambat dari istirahat makan siangnya. Jangan tunjukkan masalah dengan mengatakan, "Kamu selalu terlambat." Alih-alih bicarakan hari-hari tertentu dan jumlah waktu keterlambatan resepsionis dan bagaimana hal itu berdampak pada anggota tim lain dan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, konflik destruktif. Konflik destruktif merupakan konflik yang terjadi akibat adanya perasaan tidak senang atau perasaan dendam dari diri seseorang atau kelompok terhadap pihak lain. Biasanya, konflik ini akan menimbulkan kerugian terhadap individu maupun kelompok yang terlibat di dalamnya. Konflik destruktif ini biasanya menimbulkan perpecahan, bentrokan fisik yang dapat menghilangnya harta benda, nyawa, dan lain sebagainya. Contoh dari konflik destruktif tersendiri adalah Contohnya yaitu memperlakukan pertanyaan dan kritik sebagai serangan pribadi. Kita tidak boleh menganggap pertanyaan dan kritik dari orang lain atau rekan kerja kita sebagai serangan pribadi yang dapat memicu timbulnya konflik destruktif. Bisa saja kritik yang diberikan oleh orang lain tersebut justru dapat membawa perubahan yang lebih baik pada ide-ide kita. Jadi kita harus menghilangkan pikiran buruk bahwa kritik tersebut adalah untuk menjatuhkan atau menjelek-jelekan kita. Tapi jadikan itu sebagai masukan yang membangun bagi kita. Mengolok-ngolok atau mengejek posisi orang lain. Dimanapun tempatnya, baik di lingkungan kerja atau di lingkungan masyarakat tempat tinggal kita tidak boleh mengolok-olok atau mengejek peran sosial dan status sosial orang lain. Karena itu dapat memicu timbulnya konflik destruktif. Orang yang kita olok-olok atau kita ejek tentunya akan merasa terhina atau sakit hati dengan apa yang kita lakukan. Lebih parah lagi, orang tersebut bisa melakukan tindakan kekerasan karena merasa tidak bisa terima terhadap ejekan yang kita lontarkan. Meskipun hanya berawal dari ejekan, tapi konflik tersebut juga bisa berbuntut panjang hingga ke ranah hukum. Adapun contoh lain, gara-gara basket antara dua sekolah berantem. Ada yang jadi korban luka ringan, bahkan jadi sekolah mereka sulit untuk berteman. Dua sekolah itu memang sudah menjadi musuh bebuyutan sejak dulu, diturunkan dari generasi ke generasi. Tanpa harus tahu alasan, siswa baru pasti otomatis langsung saling bermusuhan. Begitulah kekerasan, seperti api.
Awalnya kecil, bisa membesar, merembet, meluas, dan berkepanjangan. Sekali menyala sulit dipadamkan, apalagi apinya terus diberi bahan bakar, membentuk lingkaran kekerasan. Misalnya saja konflik SARA di Ambon. Mulanya cuma perkelahian antara dua pemuda, umat beragama, memanjang hingga 5 tahun. Korbannya 5.000 orang dan puluhan ribu orang mengungsi. Hingga kini lukanya masih terasa. Ada 3 buah busuk akibat kekerasan. Kekacauan. Saat kerusuhan 98 terjadi, orang-orang menjara dan merusak. Tak ada aturan, manusia jadi beringas. Terjadi banyak kekacauan. Kekacauan yang terjadi di masa lalu, bahkan dampaknya masih terasa untuk sebagian orang hari ini. Hilang kesempatan. Saat konflik, masyarakat hilang kesempatan untuk membangun, mencari nafkah, sekolah, dan lain sebagainya. Kesempatan umat Islam dan Kristen yang biasanya kerjasama pun sirna. Rasan, no good. Saat kekerasan terjadi, suasana mencekam, ketakutan, dan saling curiga. Hati jadi gak tenang, perasaan jadi tak senang. Kita gak mau kan mendapat 3 buah busuk kekerasan ini. Karena itu, gunakanlah otak kita. Otak yang mana? Di otak kita ada beberapa bagian. Ketika terjadi konflik, biasanya otak reptil kita akan bereaksi. Dan ada juga bagian neokorteks. Otak ini berfungsi untuk berpikir logis. Nah, jika neokorteks kita aktif, maka kita akan selalu berpikir tenang dan setiap permasalahan akan berakhir dengan damai. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.